tahu tempat Allah di mana. Nah, mereka mengatakan bahwa Allah bukan di arsy dan bukan pula berada di kursinya. Kata Al-Harb Al-Karmani bahwa mereka sungguh orang-orang yang kufar, dan waspadalah pemikiran sesat yang mereka bawa. Nah, ini perkataan Harb Al-Karmani. Nah, ada pelajaran penting juga yang harus kita fahami, ya, bahwa penisbatan tempat bagi Allah tidaklah ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya, tidak pula ditunjukkan oleh perkataan sahabat dan selainnya. Camkan itu. Yang sepantasnya adalah kita tidak menyatakan Allah memiliki tempat agar tidak membuat orang salah sangka. Namun yang dimaksud dari perkataan yang kami sebutkan tadi dari para ulama-ulama salih, ya, yang dimaksud mereka adalah penjelasan Al-Karmani tadi. Mereka sungguh tidak tahu tempat Allah di mana, bukan di arsy dan bukan pula di kursinya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka jahil terhadap zat Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti pula kita mengatakan Allah berada di atas arsy lalu kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Perlu kita perhatikan bahwa Allah lah yang menyatakan tentang dirinya di dalam Al-Quran bahwa dirinya berada di arsy. Dan Allah maha berkuasa. Allah maha bijak terhadap penempatan dirinya. Dan ilmu Allah sangatlah luas yang menjangkau antara bumi dan langit. Baik. Ini baru perkataan Harb Al-Karmani. Ada perkataan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi Al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Qala Utsman Ad-Darimi fi kitab Naqdi ala Basharil Marisi. Ya, disebutkan Utsman Ad-Darimi berkata dalam kitabnya An-Naqlu 'alal Bashir Al-Marisi, ya, disebutkan dalam kitab tersebut, ya, dan kitabnya sudah berjilid-jilid. Kami mendengarnya dari Abu Hafs Al-Qawus. Ia berkata, katanya, qad ittafaqtu, ya, qad ittafaqtu al-kalimah minal muslimin atau kama qalahu. Bahwa beliau mengatakan para ulama kaum muslimin telah bersepakat bahwa Allah berada di atas arsy-Nya, di atas langit. Beliau pun mengatakan, aydan innallaha fawqa arsyihi ya'lamu wa yasma'u min fawqil arsy la takhfa alaihi khafiyatan min khalqihi wa la yahjubhim anhu syai'in. Nah, disebutkan bahwa beliau pun mengatakan Allah berada di atas arsy-Nya. Artinya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi Al-Hafidh menyetujui bahwa Allah berada di atas arsy. Namun Allah maha mengetahui dan maha mendengar segala sesuatu dari atas arsy-Nya. Dan tidak ada satupun makhluk yang samar bagi Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang terhalang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian permisa yang berbahagia dimanapun Anda berada, di sini pun saya memetik sebuah faedah dari perkataan Utsman Ad-Darimi. Di sini kita dapatkan lagi satu klaim ulama yang menyatakan bahwa Allah di atas arsy adalah ijma', kesepakatan para ulama. Sebagaimana klaim ijma' ini telah kita temukan pada perkataan Ishaq bin Rahuwiyah, ya, Qutaibah dan Abu Zur'ah Ar-Razi.
Lantas pertanyaannya, masihkah ijma ini dibatalkan hanya dengan logika yang dangkal? Coba kita renungkan. Kenapa kita peduli? Kenapa kita mempersulit diri untuk menanyakan tentang keberadaan Allah dan mendetail di dalamnya? Justru kita harus meyakini dan mengimani tentang Allah, bahwa Allah lah yang menyebut tentang keberadaannya sendiri, dan Allah menyebut tentangnya berada di atas arsy. Tidak boleh kita takwil kemana-mana. Kemudian juga dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, wa mimman la yata'awwala wa yu'min bis-sifati wa bil 'ulwi fi dhalikal waqt al-Hafidh Abu Musa Abdullah bin Abdurrahman As-Samarqandi Ad-Darimi wa kitabuhu yanbi bidzalik. Di antara ulama yang tidak mentakwil, memalingkan makna, dan benar-benar beriman dengan sifat Allah al-ulu, yaitu Allah berada di ketinggian saat ini, adalah Al-Hafidz Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman As-Samarqindi Ad-Darimi. Dalam kitab beliau ini dijelaskan panjang lebar. Dan ini memberikan faedah. Di antara buktinya adalah Ad-Darimi membawakan dalam akhir-akhir kitabnya bab memandang Allah Subhanahu wa taala dan bab kejadian di hari kiamat serta turunnya Rabb Azza wa Jalla. Ini jelas menunjukkan bahwa beliau meyakini Allah berada di ketinggian di atas arsy dan bukan berada di muka bumi ini sebagaimana klaim orang-orang yang mengumbar syubhat tadi. Dan masih banyak sekali dalil-dalil. Secara dalil qat'i Allah sebutkan dalam Quran surah Taha ayat ke-5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah yang Maha Pemurah yang menetap tinggi di atas arsy. Qat'i, ini Quran, nggak boleh ditakwil, dan ini ayat-ayat yang muhkam. Tidak boleh kita membagaimanakan, tak boleh kita menyelewengkan makna, nggak boleh. Juga Allah mengatakan lebih kuat lagi, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, dalam Quran surat Fatir ayat 10. Naik kepada Allah kalimat yang thayyib, itu artinya. Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa sesuatu naik kepada Allah sedangkan Allah dikatakan ada di mana-mana? Ya toh? Nah, bagaimana mungkin pula dikatakan bahwa malaikat dan ar-ruh, yakni Jibril alaihissalam, naik kepadanya lalu dikatakan bahwa Allah bersama makhluknya di muka bumi? Ya toh? Nah, ini adalah logika konyol bagi mereka para pengumbar syubhat. Dan saya bawakan dari Ibnu Qutaibah kembali. Beliau mengatakan, qala walau anna haula'i raja'u ila fitratihim, seandainya orang-orang meyakini Allah ada di mana-mana, kembali kepada fitrah mereka dalam mengenal Sang Khalik, sungguh barang tentu mereka akan mengetahui bahwa Allah Maha Tinggi, berada di atas ketinggian al-ulu. Dan buktinya adalah, bukti yang sangat mudah adalah ketika kita berdoa, tangan kita kemana? Pasti menuju atas, bukan menuju bawah atau kita nyebar tangan, tapi menuju atas. Ini menunjukkan logika simpel bahwa Allah berada di atas arsy. Ini sangat jelas dalil yang tidak boleh kita takwil kembali tentang keberadaannya. Maka Ibnu Qutaibah menyanggah benar-benar pendapat yang menganggap bahwa Allah berada di atas arsy bertentangan dengan ayat-ayat yang lain atau dalil-dalil yang lain. Justru dengan adanya dalil-dalil itu menguatkan bahwa Allah berada di atas arsy.